Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Fahmi Mujidur Rahman dan bersama saya adik saya. Fatur Rahman. Teman-teman, kali ini kita ingin berbincang-bincang, berbicara seputar kehidupan santri. Nah, untuk episode pertama kali ini kebetulan segmennya adalah liburan musim panas mahasiswa Lipia dan juga liburan musim panas santri Turki. Karena saya sekolah di Turki dan adik saya sekolah di Lipia, dan kebetulan kami pada kesempatan kali ini sedang berlibur musim panas tepatnya. Nah, kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang mahasiswa Lipia kerjakan tatkala dia musim panas, dan apa sebenarnya santri-santri yang ada di luar negeri ataupun di Indonesia pun yang mereka notabene memiliki liburan musim panas, sebenarnya apa kegiatan mereka di liburan musim panas? Dari segi agenda harian, kemudian pencapaian yang ingin dicapai tatkala bermusim panas. Nah, itu semua yang akan kita ngobrolin pada podcast kita kali ini. Ya, kita mulai saja dengan narasumber kita pada malam hari ini bersama adik saya Fatur Rahman. Gimana kabarnya Fatur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Eh, Liburan kali ini berapa lama nih? Kali ini cuma dapat 2,5 bulan kira-kira kurang lebih. 2,5 bulan. Kadang-kadang bisa sampai 3 bulan, cuma ya tahun ini dapatnya 2,5 bulan. Oh, oke. Biasanya 3 bulan ya. Iya, benar. Nah, sekarang pengen tahu nih. Sebenarnya anak-anak Lipia kalian itu tatkala liburan musim panas, kalian tuh ngapain? Kegiatannya apa sih gitu loh? Beda-beda sih memang tergantung ya masing-masing pribadi masing-masing. Karena kan memang dari kampusnya pun nggak ada kegiatan sebenarnya. Dari kampus nggak harus kayak gini, nggak ada kegiatan khusus dari kampus atau target dari kampus seperti apa ketika liburan musim panas. Jadi benar-benar dari kampus itu dibebaskan memang. Jadi aktivitas libur tuh benar-benar libur ya. Terserah untuk mahasiswa mau ngapain itu terserah mereka. Jadi masing-masing. Jadi kalau yang saya lihat ya mahasiswa Libya itu ada yang liburan musim panasnya dihabisin buat menyelesaikan hafalan Quran misalnya, ikuti daurah tahfidz ya kan. Itu kan lumayan banget waktunya 2 bulan lebih, itu kan bisa dapat berapa juz ya kan. Ada juga yang mengikuti daurah-daurah ilmiah, menghafal matan, menghafal hadis, itu juga banyak. Tapi ada juga yang memang liburnya cuma diisi dengan ya santai-santai, rebahan, ya banyak juga. Banyak juga ya. Oke, kayaknya kita terlalu cepat deh ngomongnya. Sebelum kita ngobrolin masalah kegiatan kita di musim panas ini, alangkah baiknya kalau misalnya kita ngenalin dulu nih, sebenarnya Fatur nih sekarang udah tahun berapa, kemudian udah semester berapa, apakah masih di fase I'dadul Lughah atau udah masuk syariah, gimana menurutnya? Boleh? Oke. Pertama, dimulai dari saya dulu ya. Kebetulan saya udah lama belajar di Turki dan sekarang ini masuk tahun kelima. Jadi udah 4 tahun lebih di Turki, ini sekarang udah masuk tahun kelima, dan kebetulan memang tahun terakhir di tempat sekolah di Turki. Nah, saya sekolah di Turki itu di salah satu markaz mulazamah, namanya adalah Markas Abu Ayyub Al Ansori. Nah, kebetulan sisa tinggal 1 tahun dan memang sekarang lagi pulang ke Indonesia untuk liburan musim panas. Nah, kalau Fatur gimana? Alhamdulillah saya udah masuk tahun keempat berarti ya. Tahun keempat. Karena kan di Libya itu kan dia ada idat lugoh 2 tahun, itu 4 semester, 2 tahun berarti kan. Terus habis itu lanjut syariah, masuk Kism Jami'inya. Ya. Itu kan Kism Jami'i 4 tahun. Nah, sekarang saya masuk tahun kedua dari Kism Jami'i. Oh, berarti Fatur tuh udah ngambil idat selama 2 tahun. Plus berarti sekarang masuk ke tahun kedua di syariah. Tahun kedua di syariah. Berarti udah masuk tahun keempat ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun keempat benar. Iya, tahun keempat. Berarti sisa 2 tahun syariah. Tahun keempat baru mau mulai. Oh, iya. Berarti masih 3 tahun. Berarti syariah itu sebenarnya dia berapa tahun? Syariah 4 tahun. Syariah 4 tahun. Dan Fatur sekarang lagi di tahun kedua di syariah. Oke. Tahun kedua di syariah, tahun keempat di Libya. Oh iya.
Tahun kedua di Syariah, tahun keempat Libya. Ya. Oke, sekarang liburan musim panas kan? Oke, Ya. kita lanjut nih liburan musim panas tadi. Tadi dia ngomong kalau misalnya ada yang tahfidz ya kan? Mm-mm. Ada yang ikut daurah gitu. Nah, itu setiap tahunnya kegiatannya itu tuh anak-anak Libya. Dari Iya, apakah emang dari zaman dulu udah kayak gitu atau sebenarnya baru-baru ini aja? kebanyakan mu'dzamnya itu ya seperti itu untuk tahfidz, mengikuti daurah ilmiah, daurah-daurah matan, daurah-daurah kitab. Mm-mm. Tapi ada juga beberapa yang mungkin mahasiswa yang sudah berkeluarga itu difokuskan untuk mencari ma'isyah Oh, ada ya yang misalnya. udah mulai berkeluarga ya? Banyak mahasiswa Libya yang sudah berkeluarga cukup banyak. Soalnya dari Libya sendiri nggak ngelarang memang. Enggak ada larang. Jadi diperbolehkan apa namanya? Zawaj diperbolehkan. Oke. Jadi ada yang memanfaatkan waktu yang 2 bulan kosong ini, kosong benar-benar kosong, dimanfaatkan buat cari ma'isyah. Itu banyak. Oh, menarik sebenarnya kalau misalnya memang ada yang udah menikah di Libya itu berarti kan mereka kan butuh penghasilan tetap tatkala Iya, mereka ini betul. kan, tatkala mereka dawam di Mm-mm. Libya kan. Itu mereka sambil kerja itu Sambil kuliah bisa. bisa. Masya Allah. Jadi memang ya apa namanya? Ya sebenarnya itu konsekuensi ya namanya Iya sih. udah dia punya kuliah, dia berkeluarga, jadi dia harus siap menyelesaikan kuliahnya, harus siap juga menghidupi keluarganya. Tapi teman Fatur ada yang dari dia Ada, mulai masuk kuliah udah ada, ini ada. Dari semenjak Wah, masuk dia udah beristri, ada. itu apa emang dia masuknya ketuaan atau memang dia nikahnya kecepatan? Ya ada yang memang masuknya sudah tua, ada juga yang memang masuknya masih muda tapi dia udah nikah. Oh, tapi emang Lipia kayaknya dari segi umur dia nggak Nggak ngeliat ya? dibatasi, dia Nggak ada bebas. batasan. Apalagi sekarang. Ya sekarang kalau dulu ijazah dibatasin. Ijazah dibatasin. Iya, dulu ijazah dibatasin nggak boleh mungkin ya misalnya saya agak lupa berapa. Misalnya nggak boleh lulus lebih dari 4 tahun yang lalu misalnya. Oh, jadi umur ijazahnya kalau dia udah 4 Iya. tahun itu udah nggak boleh daftar Nah, lagi. misalnya ya 4 tahun atau 5 tahun saya lupa. Tapi sekarang dibolehin ijazah tahun berapa pun boleh masuk. Jadi lebih enak. Orang-orang udah tua pun Kesempatannya udah ya banyak ya. kesempatannya ada ya selama dia nilainya sesuai, ya, kemampuannya ada, mau ijazah keluaran tahun berapapun terima insya Allah. Ini menarik ya teman-teman. Soalnya sebenarnya nggak jauh beda antara teman-teman Lipia dengan apa yang kami apa namanya santri yang belajar di Turki lakukan. Soalnya gini Tur, aku tuh di Turki selama 4 tahun itu di Turki itu Masyayikh Syam mereka memang dari dulu punya sebuah masyru' atau sebuah program yang hanya ada pada musim panas. Jadi memang tuh udah menjadi sebuah apa namanya masyru' terkenal atau masyru' yang memang harus ada setiap musim panas tuh yang namanya apa namanya bukan cuma mahasiswa ya. Jadi anak SD karena orang Arab kan memang dia semua apa namanya usia sekolah itu diliburkan memang waktu musim panas. Jadi anak SD, SMP, SMA, mahasiswa tatkala liburan musim panas itu mereka akan seringkali kita dapatin mereka berkumpul di sebuah markas tertentu untuk ya tadi untuk ngikut daurah tahfidz, kemudian untuk ngikut apa namanya ngafal matan dan lain sebagainya. Dan memang itu efektif ya. Menurut kamu efektif? Efektif sekali karena kan nggak ada gangguan-gangguan lain. Iya benar. Jadi dia benar-benar fokus untuk menghabiskan waktunya di liburan ini karena nggak ada gangguan ya istilahnya nggak ada buat kuliah nggak ada, buat ujian nggak ada. Jadi dia fokus bener kosong waktunya. Jadi bisa semua waktunya bisa dicurahkan buat belajar, buat menghafal matan, buat menyelesaikan Quran gitu. Oke, sekarang kita pindah ngomong ke masalah pengalaman kita. Sekarang kan tadi kan kita udah ngomongin nih masalah kegiatan santri ataupun kegiatan mahasiswa secara umum tatkala musim panas berlangsung. Sekarang dari aku dulu ya, kalau pengalaman pribadi sini ya, dulu waktu di Turki itu sempat ngikut daurah musim panas, daurah tahfidz. Daurah tahfidz Al-Quran di sana namanya ada daurah mukatsafah. Nah itu di Turki ada sebuah markas terkenal memang. Jadi teman-teman nanti bisa cari di Google. Itu salah satu markas yang terkenal di Turki Istanbul khususnya adalah markas Darul Quran wa Ulumu. Nah, Darul Quran wa Ulumu ini adalah sebuah markas yang dia sebenarnya nggak fokus di musim panas. Dia memang ya kayak pondok-pondok tahfidz di Indonesia sebenarnya. Cuman untuk musim panas dia punya program yang
lebih kenceng dalam menerima santri ya. Jadi benar-benar jor-joran. Nah, di liburan musim panas waktu itu saya ngikut 6 bulan ngafal Quran. Dan alhamdulillah memang walaupun nggak nyampe target, maksudnya dalam kebetulan waktu itu selesainya sih aku 8 bulan baru selesai ngafal Quran. Itu daurah musim panas tahun kedua di Turki pas itu aku lakuin. Kalau kamu ada nggak pengalaman musim panas, kemudian kamu dapet nih target di musim panas kali ini dapet gitu. Berdasarkan pengalaman kamu ada nggak? Ataupun sebenarnya nggak mesti target dapat, maksudnya kamu betul-betul ngerasa, musim panas tahun ini kayaknya efektif banget, maksudnya produktif banget gitu loh. Itu kira-kira apa? Musim panas waktu saya masih ini nih, masih idat. Masih idat? Masih idat di musim panas semester 2 kalau nggak salah. Oh. Itu apa itu kegiatannya? Itu ikut daurah ngafal hadis Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Kalau Umdatul Ahkam online sebenarnya itu berapa hadis sih? itu sekitar 400 sampai 500 hadis. Banyak juga ya. Jadi Oke. dihabiskan dalam waktu 6 minggu. Heeh. Dihabiskan dalam waktu 6 minggu itu alhamdulillah bisa selesai. Itu rasanya itu alhamdulillah sekali ya. Karena kan lumayan hadis 400 Iyalah. hadis 500 hadis itu kan lumayan banyak. Tapi alhamdulillah dalam waktu 6 minggu bisa diselesaikan itu walaupun memang rasanya lumayan berat. Karena kan itu kan saya ikuti daurah itu secara online, Oh, jadi bukan Wijahi. bukan Wijahi. Oh gitu, online. Lewat Zoom Oh, storenya. Zoom. Itu ada ini nggak? Ada kayak, misalnya kamu udah setoran hari ini nih, nanti pada waktu nyampe nomor hadis kesekian, misalnya kan 400 nih, 50 kah atau ke 100 kah, nanti kamu akan diuji hadis-hadis yang udah kamu hafal. Iya, jadi sistemnya bukan ujian sebenarnya, murojaah. Di setiap Murojaah. seminggu sekali itu ada waktu murojaah. Satu hari untuk murojaah itu di-storyin semuanya. Semua hadis yang Selama dihafal. seminggu itu. Jadi memang lumayan pegel. Masya Allah. Sebenarnya kalau untuk hadisnya ya, jadi ngapal hadis itu sebenarnya ngapal hadis itu karena kalau kita tahu artinya, Iya kita benar. paham maknanya, Hmm. jadi kita sebenarnya gampang. Heeh. Tapi yang sulit itu apa? Urutannya itu loh. Oh, ketuker-tuker. Ketukar urutannya sama rawinya. Oh, Ya kan? berarti di Umdatul Ahkam itu bukan semuanya Rohul Muslim atau Rohul Bukhari muttafaqun alaih gitu Enggak, ini rawi a'la. Rawi a'la itu an Ibni Umar, an Abi Oh. Hurairah. Jadi abis an Umar nih, an siapa nih? Abis ini an siapa iya, nih? iya. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya agak ini. Iya, benar. Sebenarnya kalau hadisnya itu kita insya Allah mudah lah hadisnya. Kalau matan hadisnya mudah Matanya sih dia ya. mudah. Soalnya Umdatul Ahkam ini termasuk dia maksudnya dia matanya panjang-panjang nggak sih? Ada yang pendek, ada yang panjang. Panjang itu sepanjang hadis urut kedua di Arba'in. Ada yang segitu ada. Ada yang segitu ya? Cuma enggak itu cuma 1-2 sih nggak banyak. Oh, jadi lumayan. Jadi masih dengan ringan sih insya Allah. Oh, gitu. Itu hadis Umdatul Ahkam. Mm-mm. Oke. Kalau Fatur itu apa namanya? Selain hadis kayak misalnya daurah Quran itu kebetulan nggak di daurah musim panas ya? Enggak. Oh, misal kamu udah hafal Qurannya berarti bukan daurah musim panas. Bukan. Itu di pondok ngafal Qurannya dulu. Oke. Oh, berarti itu kegiatan Fatur selama musim panas. Sekarang aku kan udah lama nggak ke Indonesia nih ya. Iya. Kayak aku tuh udah kisaran 3 tahun lah di luar negeri. Nah, ini baru ke Indonesia kisaran baru 1 bulanan. Nah, kamu tahu nggak sih kan kalau misalnya di Turki itu memang betul-betul markas tuh banyak nih. Di markas ini khusus untuk tahfidz, markas ini apa namanya matan dan sebagainya. Ataupun bahkan daurah baca fikih. Misalnya kalau misalnya dalam fikih Syafi'i, contohnya kalau misalnya di markas tertentu dia akan ngadain daurah baca kitab Fathul Qorib dalam waktu sekian bulan gitu. Atau baca Umdatus Salik dan sebagainya. Nah, kalau di sana kan memang karena mazhabnya Hanafi, jadi kita bacanya itu ya buku-buku Hanafi. Nah, kalau di Indonesia ini, kamu tahu nggak markas-markas yang dia itu memang fokus di situ. Jadi mereka punya masyru kayak ngafal matan Zubat setiap musim panas atau daurah-daurah semacam itu. Kira-kira kamu tahu nggak? Kalau untuk matan khusus ngafal ya daurah ngafal itu saya belum dapat. Oh. Cuma kalau untuk daurah satu kitab habis satu kitab plus sanadnya itu ada saya pernah dapat. Ada ya? Iya, rumah Quran gitu. Dia sering mendatangkan masyayikh
baik dari Sudan, dari Suriah, dari Damaskus, dari berbagai tempat didatangkan dan diadakan daurah kitab ya. Jadi menyelesaikan satu kitab dalam 1 hari, dalam 2 hari, bisa dalam 1 minggu gitu. Ada. Berarti ada ya, kalau misalnya Ada. kita cari pasti ada Ada. sih. Tapi kalau untuk daurah menghafal matan itu belum dapat. Kalau hadis ada. Ini menarik sebenarnya kalau misalnya ada sebuah markas yang dia berani buka daurah kayak ngafal matan. Soalnya di tahun-tahun terakhir ini kamu nyadar nggak bahwasanya teman-teman santri Indonesia itu nahdoh ilmiah itu agak terangkat sedikit. Jadi banyak memang masyayikh yang datang kayak Syekh Iya. Habib Najib, Iya, betul. masyayikh yang lain lah pokoknya banyak. Itu karena kedatangan mereka nahdohnya tuh jadi terangkat. Jadi Betul. apa namanya perhatian santri terhadap ngaji kitab, hafal matan itu agak sedikit rame sih ya. Betul, Iya nggak? Dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Soalnya waktu dulu kita masih mondok tuh kayaknya nggak Nggak tahu ada. karena kita nggak nyadar waktu itu atau memang nggak ada, kayaknya memang agak jarang. Iya. Memang untuk apa namanya ngafal-ngafal matan, kemudian menyelesaikan kitab dulu belum begitu populer di Belum telinga booming kita. Iya, belum booming. Tapi sekarang emang udah Sekarang banyak sudah sih. mulai banyak. Oke, tadi kan ini kita ngobrolin masalah apa namanya kegiatan yang sifatnya positif nih. Iya. Kita ngafal Quran, kemudian daurah hadis, menghafal matan dan lain sebagainya. Itu kan ya memang kehidupan santri sehari-hari. Tapi apa namanya nggak bisa kita pungkiri sebenarnya masa-masa liburan itu kalau yang pengalaman aku dapat ya, itu adalah masa-masa yang bener-bener sulit buat jaga apa namanya istiqomahnya kita dalam apapun, murojaah, dalam baca buku, dalam hal sebagainya. Itu kamu ngerasain nggak di Iya. musim panas itu? Pasti. Pasti ya? Pasti ngerasain juga. Karena kan apa ya? Nggak apa namanya biahnya nggak dapat lingkungannya karena kan di rumah. betul. Nggak dapat biah untuk banyak tolong ini nggak dapat lah Nggak dapat ya? Iya, nggak Susah dapat. banget. Jadi hawa-hawa merojah itu nggak ada gitu Benar, kan. benar. Jadi kita rasanya ya pengennya rebahan. Benar. Iya, itu sisi negatifnya itu sih ya. Iya. Tapi kalau apa namanya kayak cari kerjaan gitu kan. Kalau kita ya di Turki itu pernah suatu ketika dalam musim panas tahun berapa gitu saya di Turki. Nah, saya ini memang lagi butuh-butuhnya duit waktu itu. Nah, waktu itu kita bukannya ngikut daurah, kita itu malah nyari kerjaan. Jadi betul-betul musim panas itu kita betul-betul kerja. Dan itu bukan cuma aku doang, banyak teman-teman yang lain. Padahal gajinya sebenarnya nggak seberapa, cuman karena memang pertama nyari pengalaman kerja di Turki dan juga emang lagi butuh duit waktu itu. Dan itu apa ya? Itu betul-betul ngerasain bukan daurah, masa liburan musim panas yang paling gak efektif waktu itu. Soalnya gimana ya? Kita kan santri itu kan kesehariannya kan belajar, kesehariannya ngafal, kemudian kesehariannya ya kumpulnya bareng-bareng orang-orang yang kegiatannya nggak jauh-jauh dari ilmu kan. Iya. Terus bayangin apa namanya tiba-tiba kamu mengharuskan diri kamu untuk bangun jam 7 pagi, ngikut bukan yang biasanya sekolah, kita justru naik bis ke tempat-tempat kerja dan kerjanya itu bukan kerja yang pakainya pikiran tuh. Itu kerja otot. Jadi kayak soalnya pernah ngeliat film-film jadi dia itu kumpul di suatu tempat dalam jam 6 pagi nih kumpul, habis itu dipanggil naik bis bareng-bareng terus disebar tuh. Nah, itu di Turki ada kayak gitu. Nah, itu kita ngikut tuh. Itu waktu aku kerja, itu benar-benar ngerasain, ya Allah, ini apa namanya? Hidup apa namanya? Tanpa ilmu, apalagi kita berpindah dari sebuah kebiasaan kepada kebiasaan yang lain tuh, itu benar-benar ngerasain capeknya, terus benar-benar kita ngerasain izzah, kemuliaan seorang thalibul ilmi turun. Iya, turun. Jadi betul-betul masa iya sih kita ini bukan membanggain diri ya. Jadi kalau misalnya kita tiap harinya bayangin aja kita tiap hari ini baca Quran, tiap hari menghafal, baca buku dan sebagainya. Tapi satu hari full dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kamu itu kegiatan kamu yang berkaitan dengan akhirat itu kalau bukan karena zikir itu dan sholat, semua itu kerjaan. Itu bener-bener aku tuh ngerasain, aduh ini hina banget sih gue nih. Masa ya cuman buat nyari duit harus ngorbanin segala macam. Itu pengalaman termasuk pengalaman hidup dan juga ya masuknya pengalaman pahit sih. Soalnya bukan ini ya, kalau menurut aku sih ya, selama seorang thalibul ilmi itu dia
yakin gitu kan atas rezeki, dan dia soalnya thalibul ilmi itu salah satu asbabir rizq. Jadi suatu ketika aku tuh pernah nanya sama Syekh, Syekh kita ini thalibul ilmi ini kadang-kadang mengharuskan kita untuk nyari duit karena kita betul-betul gak punya penghasukan. Dan ada thalibul ilmi yang tadi kayak teman kamu tuh udah nikah, itu mereka gimana penghasilannya kan? Iya. Itu Syekh Hana jawabnya gini, ente kenapa mikirnya begitu? Ana bilang, ya kan rizki itu kan harus ada sebabnya, nggak mungkin kita cuma doa kan gitu. Oh berarti ente selama ini nggak yakin bahwasanya thalibul ilmi ente itu adalah salah satu sebab daripada sebab-sebab cari rezeki gitu. Itu hal yang kadang apa namanya yaghib an adhani tulab. Luput ya Iya dari itu. luput dari kalangan tulab. Aku kira ini ya pembahasan kita kali ini cukup ya. Kayaknya udah sampai situ dulu pembahasan kita tentang musim panas. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang lagi masa musim panas, liburan musim panas, apapun itu, saya harap kegiatan kalian nggak jauh-jauh dari baca, nggak jauh-jauh dari Quran. Quran, murojaah, jangan ditinggalin wirid murojaahnya, barnabitnya, dan segala macam. Dan kalau memang mengharuskan kita kerja, ya seenggaknya ada waktu-waktu tertentu lah ya untuk murojaah. Karena memang tanpa itu hidup tuh rasanya inilah Kering. kering. Ya, karena kan kehidupan kita tanpa ilmu ya kering memang seperti tanaman yang nggak kesiram air istilah. Bener banget. Oke, aku kira cukup untuk episode pertama kali ini. Di episode-episode selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang Insya Allah. buku atau ilmu dan yang sebagainya. Terima kasih Fatur atas wawancara malam hari ini. Terus pantengin channel YouTube kami di podcast-podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.